kasih, selamat berjumpa kembali di dalam kemurahan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan atas kemurahannya dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu menuntun hidupku. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu menuntun hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu. Haleluya. Glory. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Atas pemeliharaan-Mu Tuhan, bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu menuntun hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidup.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Yesus yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah pengharapanku. Kita memuji Dia, kita membesarkan nama Tuhan, karena nama Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang tinggi. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang benarkan lari kepadanya. Orang benarkan lari kepadanya. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang benarkan lari kepadanya. Orang
sajahu bisa sucikan hati sungguh dalam pencobaan. Tuhan tolongku, tak lain saja Tuhan, tak lain sajahu, tak lain saja Tuhan, tak lain sajahu bisa sucikan hati sungguh dalam pencobaan. Tuhan tolongku, tak lain saja Tuhan, tak lain sajahu dalam pencobaan. Tuhan tolongku, tak lain saja Tuhan, tak lain sajahu. Sungguh Tuhan, bahwa Engkau adalah perisaiku. Amin. Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami ingin mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti ya Tuhan, agar kami boleh menurut akan kehendak-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah hidupku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya Tuhan. Kami boleh menurut akan Engkau Tuhan. Kami boleh meneladani Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah
inilah kami ya Tuhan. Tuhan, bentuklah kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau setia kepadamu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan Engkau ya Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut dengan teladan-Mu ya Tuhan Yesus. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, kami boleh mengerti dan boleh mendengar akan suara-Mu ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan mendengarkan akan firman-Mu. Kami ingin merendahkan diri kami ya Tuhan, merendahkan hati kami ya Tuhan di hadapan Engkau. Bentuklah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah kami yang setia. Engkaulah Allah kami yang membentuk kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Dengarkanlah kami ya Tuhan, permohonan doa kami yang dengan Tuhan Yesus yang tidak sempurna ini, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara semua dan khususnya kepada jemaat GPDI Mur Serumbai. Pagi hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, yaitu Yakub bergumul dengan Allah. Peristiwa ini terjadi ditulis dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saya tidak akan baca firman ini, tetapi langsung masuk di dalam pembicaraan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yakub ini adalah seorang pribadi yang untuk menginginkan segala sesuatu, dia gunakan trik, yaitu dengan menipu. Saudara, arti dari nama Yakub itu sendiri adalah penipu. Dan Yakub ini adalah anak dari Ishak dan Ribka, cucu dari Abraham. Saudara, pada waktu pemberkatan untuk hak sulung, maka di situ Yakub mengambil inisiatif untuk menipu bapaknya Ishak dengan memberi bau pada badannya, bau Esau kakaknya yang seharusnya yang menerima hak kesulungan, dan memakai jubah berbulu sebagai satu tanda bahwa inilah Esau. Sebab Esau adalah seorang pribadi dengan bulu-bulu pada tubuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub ini kemudian dia mendapatkan hak kesulungan itu dari doa berkat Ishak. Maka ketika Esau pulang dan mendengar bahwa hak kesulungannya sudah diambil oleh Yakub, maka marahlah Esau. Itu sebabnya Yakub melarikan diri. Dia lari ke rumah keluarganya, yaitu Laban. Dan di sana kemudian dia menjumpai seorang gadis yang cantik, yang bernama Rachel.
dia jatuh hati pada Rahel dan dia menginginkan Rahel sebagai pendamping hidupnya atau istrinya. Maka ketika hal ini dikemukakan kepada Laban memberi satu persyaratan, yaitu dia harus bekerja lebih dahulu untuk mengembalakan domba dari Laban, saudara. Dan tiba waktunya kemudian Laban harus memberikan putrinya kepada Yakub. Maka di sini ketika pesta pernikahan ternyata yang diberikan adalah Lea, kakak Rahel. Yakub tidak mencintai Lea, tetapi mencintai Rahel. Oleh sebab itu dia mengajukan perkara ini kepada Laban, dan Laban berkata, "Ya, aku akan memberikan anakku Rahel kepadamu kalau engkau bersedia bekerja kembali kepadaku." Maka jadilah Yakub sebagai gembala di tempat Laban. Singkat kata, Laban akhirnya memberikan Rahel sesuai dengan janjinya ketika masanya sudah habis untuk Yakub bekerja di sana. Dan di situ kemudian Yakub rindu untuk pulang ke tanah airnya. Dan dia minta izin kepada mertuanya untuk meninggalkan dia serta membawa kedua istrinya dan budak dari 2 orang budak gadis dari kedua istrinya, dibawa serta dengan segala harta miliknya, ternaknya, orang-orangnya. Dan ketika itu Laban tentu tidak mengizinkan. Dan sekali lagi kemudian Yakub melarikan diri dengan tipuan dan membawa semuanya itu menuju pulang ke tanah tempat tinggalnya. Namun sekali lagi upaya ini tidak disetujui oleh Laban dan Laban mengejar, terutama berhala Laban hilang, tentu dibawa oleh rombongan ini. Dan memang berhala Laban itu disembunyikan di bawah pelana kuda Rahel, saudara. Dan begitulah satu perjalanan kehidupan Yakub yang sangat sulit, saudara. Dan belum selesai perjuangan Yakub untuk mencapai tanah airnya. Maka ketika menghadapi Esau, kakaknya, maka dia sebetulnya hatinya gentar. Esau itu orangnya gagah perkasa dengan para pegawainya banyak sekali. Nah, gundah gulana dengan perjalanan yang demikian berat, dengan membawa satu rombongan yang besar ini, maka ditambah lagi dengan pikiran-pikiran yang menakutkan tentang sambutan dari Esau, saudaranya, yang sudah dicuri hak kesulungannya oleh Yakub. Maka Yakub kemudian mengambil satu keputusan, dia seberangkan melalui sungai Yabok untuk membawa 4 istrinya dan 2 istri dan 2 budak dari istrinya
bersama 11 anak dan bersama harta miliknya menyeberang lewat Sungai Yabok, tempat penyeberangan. Nah, setelah mereka sampai di sana, tentu saja Yakub ini sekali lagi sebagai seorang penipu ulung, maka dia mengatur siasat bagaimana untuk berjumpa dengan Esau saudaranya. Maka dia letakkan ternaknya, hadiah-hadiah ada di barisan depan, dan kemudian dia letakkan orang-orangnya di belakangnya, dan kemudian dia letakkan keluarganya dalam barisan di belakangnya. Saudara, dengan pemikiran demikian yang dirancang oleh Yakub, namun Yakub akhirnya menjadi capai dan penat. Nah, ketika dia sendirian, dia tidak ikut menyeberang, dia sendirian, maka disitulah dia mulai merenungkan. Saudara, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya akan mengalami hal ini, yaitu dalam satu kesendirian. Nah, ini yang disebut dalam fase padang gurun. Nah, di situ dia berpikir untuk hidup yang sudah dilewatinya. Dia merasakan kepenatan, keletihan jiwa raganya, saudara. Nah, kemudian entah dari mana datang seorang laki-laki dan kemudian mereka bergumul. Yakub dan laki-laki itu bergumul luar biasa sampai mendekati fajar pagi. Dan orang ini tidak dapat mengalahkan Yakub. Dengan arti kata, mereka tetap bergumul. Ya, itu sebabnya kemudian orang ini, laki-laki ini kemudian memukul sendi pangkal paha dari Yakub. Dan Yakub di situ kemudian jatuh. Tetapi saudara, dia tetap tidak mau melepas laki-laki ini. Ketika laki-laki yang bergumul dengan Yakub ini bertanya, "Siapa namamu?" Maka Yakub langsung menjawab, "Yakub." Saudara perhatikan, biasanya sebuah nama yang sudah jelek, kandungannya penipuan, kejahatan, ya, saudara. Maka orang akan menyembunyikan ketika orang bertanya akan namanya. Menyembunyikan namanya yang mempunyai kandungan jahat atau tidak baik. Tetapi di sini Yakub langsung berkata, menjawab, "Yakub." Saudara. Dan kemudian laki-laki itu berkata, "Mulai saat ini namamu tidak lagi Yakub, tetapi Israel." Saudara, ada makna dari pemberian nama Israel ini, saudara. Ya, haleluya. Dan Yakub pun balik bertanya kepada laki-laki, "Siapakah namamu?" Ya. Ternyata Yakub bergumul dengan bala tentara Allah, yaitu Allah sendiri. Ya. Dan Yakub tidak mau melepaskan, ya, sekalipun dia sudah terpelecok karena sendi pangkal pahanya dipukul oleh orang tersebut.
Dia tetap pegang erat-erat sambil berkata, sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Maka disinilah kemudian Allah memberkati Yakub. Saudara, dan satu hal, Yakub setelah berjumpa dan bergumul dengan Allah, dia menjadi pribadi yang ada perubahan. Kalau dulu dia tegap berdiri, gagah, maka mulai saat itu dia akan jalan dengan pincang, dengan terpincang-pincang. Ada satu perbedaan. Apa artinya ini? Yaitu Yakub tidak lagi menjadi Yakub penipu, Yakub yang merencanakan segala sesuatu di dalam otaknya, Yakub yang bersandar pada akalnya. Tetapi di sini ada satu perubahan ketika Yakub bergumul dengan Allah. Satu gambaran pergumulan di padang gurun. Ini adalah satu pergumulan doa, saudara. Tuhan Yesus pun ketika dia sendirian di padang gurun, maka Yesus pun dicobai. Saudara, dalam padang gurun ini adalah kesulitan, ketakutan, kekhawatiran yang harus dijalani. Tetapi seorang diri artinya dia harus menjalani masa-masa yang sulit. Seorang diri. Saudara, dan di sini ketika seorang yang letih lesu datang kepada Tuhan dalam satu pergumulan, maka Tuhan akan mengatakan di dalam Matius pasal 11 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayatnya berapa? Baca dong. Diulangi lagi. Matius pasal 11 ayat 28 begini firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya saudara, undangan Tuhan ketika manusia letih lesu berbeban berat. Dan memang di dalam hidup di dunia ini tidak ada manusia yang tidak mengalami hal ini. Tetapi bersyukur kalau kita mempunyai Allah yang dahsyat, ya. Undangannya untuk datang kepadanya dan dia akan memberi kelegaan. Saudara, Yakub kemudian saat dia tidak lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri, maka disitulah Yakub mendapat kemenangan. Perjumpaan dengan Esau bukan mendatangkan satu peristiwa yang menakutkan, tetapi Tuhan bekerja di dalam hati Esau, mendatangkan damai sejahtera. Sehingga ketika pertemuan dengan Yakub dan keluarganya, terjadilah pertemuan
bukan saling bunuh-membunuh, saudara, tetapi pertemuan yang sudah tidak lagi didasari pembunuhan. Sebab dikatakan bahwa membenci saudara itu adalah pembunuhan. Esau sudah luruh kebenciannya kepada Yakub. Dan Esau memeluk Yakub. Melihat satu pemandangan yang terjadi pada Yakub, maka Tuhan memberi rasa iba belas kasihan kepada Esau dan dia merangkul adiknya. Esau sendiri pun hidup berkecukupan, berkelimpahan, dan dia sambut adiknya dengan satu dekapan kemesraan. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan bahwa ketika kita datang kepada Dia di dalam keletihan dan kepenatan kita menghadapi masalah hidup kita, masalah yang ada pada kita, problem apapun, sakit, penyakit, problem keuangan, problem masa depan, problem apapun yang dihadapi, bertumpuk-tumpuk, saling bertumpuk yang menyebabkan menjadi penat dan letih lesu. Maka undangan Yesus untuk datang kepadanya, sebab Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi Dia melayani. Dan di situ Dia juga ingin saudara menyerahkan problem saudara, menyerahkan kepahitan saudara, menyerahkan letih lesu pikiran badan saudara kepada Dia. Dan Dia yang akan mengubahkan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam pergumulan yang begitu luar biasa yang Yakub lakukan, itu menggambarkan satu ketakutan yang amat besar. Saudara, Yakub sampai dikatakan dia menang, tidak bisa mengalahkan laki-laki itu. Tetapi sebenarnya bukan dia menang, tidak bisa mengalahkan, tetapi ini ada makna, yaitu dia terus dengan gigih berdoa, bergumul di dalam kepenatannya, di dalam keletih lesuannya, di dalam ketakutannya, sampai kemudian Tuhan mengambil satu tindakan, yaitu melumpuhkan Yakub. Sehingga mulai saat itu Yakub yang bernama Israel tidak lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri. Dan memang seumur hidup Yakub dia hidup dalam keadaan pincang. Nah, itu artinya bahwa sejak saat itulah Yakub yang disebut Israel ini berjalan bukan dengan kekuatannya lagi. Dia sudah diubahkan. Masa yang lalu, masa yang kelam dengan nama Yakub itu sudah diubah dengan nama Israel. Dan dari nama ini terbentuklah satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bangsa yang dikasih oleh Tuhan. Perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka jadilah satu bangsa yang besar.
Itu bangsa Israel dengan 12 sukunya. Haleluya. Saudara, saya ingin membacakan satu lagi ayat sebagai satu ayat yang terakhir. Ya, khotbah saya hari ini saya tidak akan bikin panjang supaya kita benar-benar bisa mengambil sarih dari khotbah ini. Karena hari-hari ini kita banyak-banyak menghadapi kesulitan hidup. Bagaimana orang yang sakit, kalau dia sakitnya parah dibawa ke rumah sakit, ya sedangkan di rumah sakit penuh dengan orang-orang yang terkapar oleh COVID-19. Kalau dia saat-saat ini mata pencahariannya terputus, maka kesulitan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, mungkin orang tuanya juga terhambat. Belum lagi masalah-masalah yang lain yang harus dipenuhi, yang biasanya dapat dipenuhi sekalipun dengan tertati-tati ataupun sekalipun tidak ada hambatan. Tetapi saat-saat ini semua menghadapi kesulitan dan ini kita berjalan di padang gurun. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesuslah penyelamat kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maka ayat ini saya ingin bacakan pengerja saya dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 16. Begini perkataan firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 16, Saudara. Setelah Tuhan Yesus menolong, ya, kebebalan kita ini, Tuhan Yesus tetap sabar dan tetap mau menolong. Tetapi setelah kita menerima pertolongan Tuhan, biarlah kita menjadi saksi bagi orang lain, meneguhkan orang lain, membawa orang lain juga boleh keluar dari padang gurun. Haleluya. Diberkati saudara semua yang mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Sekalipun Tuhan pandemi ini masih berlangsung Tuhan. Khususnya di Jawa Timur ini Tuhan. Namun kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber perlindungan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau tetap selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah keberadaan kami Tuhan tidak menjadi beban bagi orang lain. Tetapi melalui kami Tuhan yang sudah Engkau turunkan rahmat-Mu, yang Engkau sudah angkat segala pikulan kami, beban-beban kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan orang lain yang menghadapi
kesulitan hidup, kepenatan hidup. Karena kepenatan hidup ini Tuhan, kami tahu tidak sederhana. Bisa membawa Tuhan orang berputus asa dan membawa pada satu perbuatan yang fatal ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terima firman-Mu pagi hari ini sebagai firman yang hidup, benih yang hidup, yang menyelamatkan kami dari keterpurukan kami, yang menguatkan, melegakan kami. Haleluya. Melewati padang gurun ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, para menteri jajarannya, terus Tuhan sampai ke bawah. Para medis, para perawat Tuhan dan rumah sakit. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka. Demikian juga dengan bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia ini. Biarlah kami Tuhan merendahkan diri dan kami Tuhan Yesus menerima belas kasihan dan berkat dari Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.